Melalui semuanya tuh benar-benar step by step. Jadi berteman dulu, dari bekerja sama lalu berteman, dari berteman lalu berteman baik, dari berteman baik terus akhirnya pacaran. Denada tak berkutik, sosok ayah kandung Reza Banyuwangi terungkap. Ternyata bukan orang sembarangan. Misteri tentang ayah kandung Reza Rizky, pria asal Banyuwangi yang mengaku sebagai anak biologisnya, kembali mengemuka. Sebuah video di TikTok menampilkan sosok laki-laki yang diduga mirip oleh netizen adalah ayah kandung Reza dan langsung menghebohkan publik. Lantas, benarkah pria tersebut merupakan cinta lama Denada sekaligus ayah kandung Reza? Fakta apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kemunculan ini? Kalau masalah kronologis peristiwanya, kita Mas ya, menghormati jalannya persidangan. Biar nanti yang semuanya itu tadi disampaikan di berita acara sidang. Kalau ini kan sudah masuk ke register pengadilan ya. Kalau umpama ini di move di publik, nggak etis. Polemik yang menyeret nama penyanyi senior Denada Tambunan hingga kini masih terus bergulir dan menjadi perhatian luas publik. Pengakuan seorang pria asal Banyuwangi, Jawa Timur bernama Reza Rizky yang mengklaim sebagai anak kandung Denada telah memasuki proses hukum dan kini menjadi sorotan nasional. Melalui kuasa hukumnya, Denada akhirnya buka suara. Pihak Denada menyampaikan bahwa tidak secara tegas membantah maupun membenarkan klaim yang diajukan oleh Reza Rizky. Yang ngapain bersalah Mas, tidak ada yang salah. Mungkin karena hilaf gitu. Kalau salah ya enggak. Ya siap untuk membuktikan fakta yang sebenarnya, apapun siap. Ini ya, kalau ini kan keluarga. Kalau dari Mbak Denada kemarin sangat menyesalkan terkait masalah permasalahan ini. Yang penggugat kedua itu kan masih paman, masih adiknya mamanya, dan satu-satunya saudara dari mamanya yang masih ada. Kok seharusnya dia jadi ayah terhadap Mbak Denada, meskipun tidak secara langsung ya, kan bisa dimintai nasihat lah. Mamanya tidak ada omnya kan, bisa dianggap sebagai ayah lah intinya. Kok malah gini gitu? Bukan masalah penyelesaiannya, ini masalah sikapnya ini loh. Namun sikap tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Setelah pernyataan resmi itu disampaikan, publik mulai mempertanyakan alasan Denada tidak sekalipun membantah klaim Reza terkait status sebagai anak kandungnya. Di media sosial muncul beragam spekulasi dan perdebatan mengenai makna di balik sikap diam tersebut. Sebagian netizen menilai bahwa sikap tidak membantah itu membuka ruang tafsir dan menimbulkan tanda tanya besar. Mereka mempertanyakan mengapa Denada tidak secara tegas menyangkal klaim tersebut jika memang tidak benar. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa langkah Denada merupakan strategi hukum untuk menjaga posisi kliennya selama proses persidangan berlangsung. Perhatian publik juga semakin tertuju pada latar belakang kehidupan Reza Rizky di Banyuwangi. Reza mengaku tumbuh dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas, dibesarkan oleh keluarga yang bukan orang tua kandungnya, dan hidup tanpa kepastian identitas sejak kecil. Ia menyebut bantuan finansial yang sempat dijanjikan berhenti di tengah jalan, memaksanya berjuang sendiri demi bertahan hidup. Kesulitan ekonomi membuat Reza terpaksa menghentikan pendidikannya di bangku kuliah. Tidak kekurangan apapun, kalau di Banyuwangi terkenal lah. Dibelikan mobil, ada transferan juga. Gini Mas ya. Intinya kita menangkis semua itu. Yang jelas kita bukti-bukti ada semua, ya tinggal ngasih ke hakimnya aja kok. Di tengah kondisi tersebut muncul pula kabar mengenai tuntutan senilai 7 miliar rupiah yang dikaitkan dengan gugatan ini. Namun kuasa hukum Denada memilih untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait nilai tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa hal itu akan dibahas di dalam persidangan. Gelombang reaksi netizen pun semakin menguat. Banyak pihak kembali mendesak agar dilakukan tes DNA sebagai langkah paling objektif untuk memperjelas kebenaran klaim dan mengakhiri polemik yang berkembang di ruang publik. Di sisi lain, publik kembali mengaitkan kasus ini dengan pernyataan Hart Gumey dalam sebuah tayangan podcast beberapa waktu lalu. Saat itu, Hart Gumey menyebut akan terungkap sebuah rahasia besar yang melibatkan seorang penyanyi wanita senior berinisial D. Selebritis, multitalenta, artis iya, YouTuber iya, Iya dong. iya. Orang dalam masa lalu dia, Iya. si D ini membongkar aib hal-hal buruk yang pernah dia lakukan, dibongkar di 2026. Setelah kemunculan Reza Rizky, pernyataan tersebut kembali viral
dan menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menganggapnya sebagai kebetulan, sementara yang lain menilai ramalan tersebut seolah menemukan relevansinya. Hingga kini, perkara ini masih berjalan dan belum ada putusan hukum yang bersifat final. Publik pun menantikan kejelasan dari proses persidangan yang diharapkan mampu mengungkap fakta sebenarnya secara terang dan adil. Buat Bapak yang menjelaskan dari PH-nya artis D, Pak, bukan masalah LP yang dimasalahkan. Oh, kalau penelantaran anak harusnya bukan perdata, harusnya pidana. Oh, kalau masalah tuntut-tuntut harusnya ini, bukan itu dimasalahkan, Pak. Itu anak minta diakui. Anak yang kita lahirkan dari perut kita ngumpet. Begitu lahir brojol kita keluar lagi, itu anak minta diakui, selesai. Ya, bukan yang dimasalahkan ini pidana, harusnya pidana, kenapa harus pidata, terus di ngomongin oh nggak harus datang waktu mediasi. Pak, maaf, kalau memang merasa itu anak kandung kita, datang, temui, ya. Kenapa ini urusan pribadi? Urusan pribadi waktu belum naik ke media. Setelah naik ke media, ini urusan udah publik. Saya netizen, ya. Saya peduli dengan orang yang ibu yang tidak mengakui anaknya, karena saya seorang ibu. Saya merasakan betapa sakitnya melahirkan, dan anak tidak minta dilahirkan dari rahim kita. Jika tidak diaku, anak juga minta, kenapa gue tidak diaku? Gue tidak minta lu lahirkan. Secara kemanusiaan aja, gak usah tuntut-tuntutan. Kemanusiaan antara ibu dan anak, temuin, plok. Minta maaf. Kalau memang salah, itu aja, gak usah bulet, gak usah, Pak, ya. Gak usah bulet. Bapak disuruh siapa? Hah? Masa ibu nyuruh bapak? Nggak mungkin lah, kalau menurut saya, karena saya seorang ibu. Tapi kalau memang ibu menyuruh bapak, aku sangat kecewa sama temen gue satu ini. Jujur gue sangat kecewa, karena gue sebajing-bajingannya gue, sebandel-bandelnya gue, anak adalah tetap anak. Dulu gue juga masuk di artis, ada anak satu, nggak gue tutupin. Walaupun produser gue waktu itu minta, bilang aja kamu masih kuliah, gak punya anak, anak di nenek, di mama gue. Tapi tetap orang tahu itu adalah anak gue. Dan begitu anak itu minta pengakuan, harus diaku. Ingat, dunia akhirat loh, dunia akhirat.